Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saya tertarik dengan satu pertanyaan pemuda kepada seorang pendeta. Pemuda ini berkata kepada seorang pendeta, buktikan kebenaran Bible atau Alkitab secara arkeolog atau dari sisi arkeolog. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, pertanyaan ini cukup menarik buat saya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video yang satu ini. Apologi atau apa kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks. Dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh, tidak mengikuti sejarah. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Ini coba apa yang mau kamu tanyakan dulu yang pakai kopi hitam itu loh. Ya coba saya ingin tahu dulu. Itu dari tadi terus gini. Coba saya mau coba dikasih itu. Coba. Biarlah gua. Loh. Ayo coba tanya apa? Berdiri, kenalkan nama, kampung, RT, RW, kelurahan mana, coba. Tanya, berdiri. Oke. Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Iya. Oke, ya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak mengucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan. Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan. Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks. Dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini? Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas, berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD, ndak tamat itu SD-nya. Ndak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang Muslim, Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting.
Bagi saya penting, saya akan tanya Mohon kepada maaf. Anda umat Nabi Muhammad. Mohon Saya mau maaf, tanya. mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh masalah iya, itu. oke, itu madri gaib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Tidak Nabi Muhammad penting. atau tidak? KTP saya Islam moderator. Ya udah, yang saya tanyakan Anda Muslim atau tidak, itu aja KTP yang saya Islam tanyakan. moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi mulai bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, Loh, tadi sudah kedua. dan yang pertama itu Tadi Anda sudah bilang kedua. buat pendeta Manurung, biar adil, kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok teks, apakah Tuhan, apa Yesus itu Tuhan, itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus, bagaimana menurut kajian arkeolognya ya. Terima kasih. Oke, Selamat terima kasih. siang. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Nah, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya, dan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa pertanyaan seorang pemuda di video tadi kepada seorang pendeta cukup menarik bagi saya. Beliau bertanya kepada seorang pendeta, buktikan kebenaran Bible atau Alkitab secara arkeolog atau arkeologi. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya terlalu banyak bukti bahwa Alkitab itu memang benar adanya. Ya, terlalu banyak bukti, terlalu banyak penemuan-penemuan arkeolog tentang sejarah daripada Alkitab atau sejarah daripada isi Alkitab itu sendiri. Salah satu contoh kecil saya sampaikan bagi kita mengenai Daud dan Yerusalem. Nah, saudara dalam Tuhan, sampai hari ini ada yang namanya kota Yerusalem, ya, dan kota Yerusalem ini dibangun oleh seorang raja yang kita kenal yang namanya Daud. Nah, kalau saudara tidak percaya bahwa Daud pernah hidup di dunia ini, maka mustahillah ya, Anda percaya dengan adanya kota Yerusalem. Ya, karena kota Yerusalem dibangun oleh Raja Salomo. Ya. Dan contoh lain, ya, kebenaran Alkitab itu yaitu tentang hubungan Daud dan Yesus. Ya. Tanpa Daud, Yesus pun tidak ada pastinya. Karena kenapa? Karena jelas di dalam Alkitab, Yesus itu dari garis keturunan Daud. Dari keturunan Daud lah, ya, maka lahir yang namanya Yesus Kristus. Bahkan tempat-tempat yang pernah ditempati dan dikunjungi oleh para nabi, para imam, hingga kepada Yesus Kristus dan juga para murid-muridnya, ya, masih ada sampai saat ini, walaupun sebagian nama tempat itu sudah diubah, tetapi tetap saja tempat itu pernah dikunjungi oleh para nabi, para imam, Tuhan Yesus dan juga para murid-muridnya. Dan masih banyak hal yang bisa menjadi bukti bahwa Alkitab itu benar adanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, hal yang terpenting adalah bagaimana kita percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Ya, tanpa kedatangan Kristus, ya, menurut iman Kristen, maka mustahil kita bisa diselamatkan. Seperti di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa
tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, mari kita tidak jemu-jemu memuliakan Tuhan. Ya, mari kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, dan mari kita tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, ya, dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.